Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwin Kasidi dalam tema meditasi bersama komunitas Sri Kandi dengan bimbingan saya Wiwin Kasidi dan Pak Agung yang selalu membersamai kita untuk berubah menjadi lebih baik. Tema malam ini sebenarnya udah umum ya, sudah sering saya bawakan, tapi ternyata tidak semudah itu untuk melakukan self-love. Dan yang beberapa hari yang saya temui itu kebanyakan memang sadar dia itu nggak cinta ke dirinya, sadar, tapi lakunya masih suka menyengsarakan diri sendiri. Saya itu mengamati ya dari postingan Facebook, dari apa, itu kan kelihatan ini orang ini butuh validasi, butuh pengakuan gitu. Ya semua memang mempunyai proses masing-masing. Kalau Julia karena udah aktif untuk bikin konten, kayaknya sudah tercurahkan ke situ ya, Jul. Julia sudah ke situ, Mbak Ana juga. Mbak Ana kuliah dari postingan-postingannya udah tercurahkan ke postingan. Jadi ada something wrong di dirinya itu udah tertutup dengan postingan. Meskipun ya kita belum sepenuhnya healing 100% tuh masih lah ya, jangankan Julia, saya sendiri juga masih hilang timbul tuh, masih suka muncul. Kelihatannya udah oke nih, kayaknya udah bagus. Ternyata masih ada yang sangat lembut. Yang kalau iya saya mengakui. kalau dikorek sedikit gitu, kayaknya dia muncul lagi gitu, lebih ke situ. Nah, makanya sebenarnya kalau dikombin dengan ilmunya Pak Agung, human design yang sudah ngirim tanggal lahir ke Pak Agung, setidaknya kita tahu, oh kelemahan kita di sini, oh kelebihan kita di sini, oh kita harus begini. Ditambah dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama ini ya, baik di Sol, di Sri Kandi memang saya jarang, ini kita cuma meditasi ya. Dan yang sudah ikut kelas-kelas, tinggal mengaplikasikan ke kehidupan kita setiap hari, hanya seperti itu. Selamat malam Mbak Dian. Nah Mbak Dian ini aku nggak tahu Mbak Dian gimana? Baik-baik saja atau mungkin lagi kesibukan anak-anak ya? Ya Mbak, masih perkembangannya udah oke? Sudah banyak perubahan. Alhamdulillah, berarti hanya sibuk di anak-anak ya sekarang ya? Iya. Bu Ria juga udah oke, kemarin sharingnya di Sol udah oke lah, udah oke. Mbak Yasmin tadi udah sharing di rumah ya, tinggal perbaikan. Masih sadar nggak Mbak Yasmin ini? Jadi di situ. Adit. Jadi kadang kita itu tanpa kita sadari kita sering menyia-nyiakan diri kita. Karena apa? Karena kita butuh validasi dari orang. Kita lebih mendulukan orang lain. Mungkin karena ajaran ya. Ajaran di kita itu kan ada, pernah nggak sih waktu sekolah itu kayak mengutamakan orang lain daripada diri sendiri gitu. Ada kan dulu kita sekolah itu ada iya, seperti Kak, itu. aku dapat itu. Jadi akhirnya tertanam di diri kita mengutamakan orang lain daripada di diri kita sendiri. Tapi untuk dunia mental healing dibalik. Diri kita dulu yang ditolong sebelum kita menolong orang lain. Mencintai diri kita terlebih dulu sebelum kita mencintai orang lain. Kebanyakan kan gitu. Kita mencurahkan cinta kita nih pada suami misalnya. Mati-matian kita curahkan ke beliau. Tapi lupa mencintai diri sendiri. Akhirnya apa? Lupa dandan, lupa ini, apa-apa ditahan-tahan gitu. Akhirnya apa? Tampilan kita jadi nggak menarik.
kita utamakan dulu ya. Memang hak wajib ya, tugas perempuan kan untuk mengutamakan suami, tapi paling tidak balance lah antara diri kita sendiri ke suami. Kebanyakan dari kita itu kita dulukan, tapi lupa menata diri kita sendiri, lupa menjaga diri kita sendiri. Dan pada akhirnya ketika kita sudah terlihat acak-acakan, gak menarik lagi di mata suami. Kita nuntutnya, kamu cinta dong sama aku, kamu ngerti dong sama aku. Tapi kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri. Untuk mengetes itu sebenarnya gampang ya. Coba Anda berkaca deh. Kalau lihat kaca itu perasaanmu gimana? Melihat muka kita sendiri itu rasa kita gimana? Ketika memandang mata kita sendiri itu rasanya kayak apa? Tapi kalau kita sudah memandang di kaca itu jatuh cinta, waduh ternyata aku cantik sekali ya. Ternyata mataku ini indah, ternyata aku tuh begitu mempesona. Nah, seperti itu berarti Anda sudah self love. Tapi ketika kita berkaca, ada saja yang kurang di diri kita, berarti Anda belum self love. Itu penting. Saya sebenarnya lagi ngundang yang anak-anak baru, tapi ya nggak masuk ya. Itu benar-benar deep. Kemarin ada satu yang sampai udah mau bundir lagi. Tapi gimana ya? Karena kalau kita ajak begini nggak mau hadir, terus kita mau nyentuhnya bagaimana? Itu saja. Maksud saya, ayolah ikut meditasi. Paling tidak kan kita bisa mengerem pikiran-pikiran liar kita. Tapi ya kita nggak bisa memaksakan orang ya, karena hal begini ini kayak kalau dalam Islam kita itu kayak dapat hidayah gitu. Kalau belum dapat hidayah ya nggak bakalan kepanggil gitu. Contoh, Bu Ria kemana aja selain Sri Kandi, selain Sol, akhirnya cocok di 2 tempat gitu kan. Saya banyak ikut dulu. Nah kan, yang offline juga, yang bayar jutaan itu ya sekedar sharing saat ngikuti 2 jam 3 jam itu sih ya betul-betul kita terlepas menangis teriak-teriak, tapi setelah keluarnya itu tetap aja kembali ke rutinitas sedih. Saya dulu hampir kalau depresinya itu parah loh Mbak Wiwin, saya hampir bunuh diri. Saya udah minum obat sudah itu udah saking bucinnya sama pasangan, saking cintanya lupa sama diri sendiri ya seperti saya kejadian itu mau bunuh diri, minum obat-obatan sampai melukai diri, memukul diri sendiri pakai helm, bukan bertengkar itu bukan apa namanya bukan memukul suami, tapi diri sendiri yang saya siksa, diri sendiri yang saya pukul pakai helm sampai memar-memar tubuhnya. Padahal sih bukan bukan dari dia yang mukul, tapi saya sendiri yang memukul diri sendiri saking marahnya gitu. Ya, dulu parah. Kalau diceritain parah-parah banget. Kalau ingat itu langsung gila sekali, bodoh. Kadang-kadang terpikir bodoh sekali sampai seperti itu bucinnya. Puji syukur akhirnya pertama kan ketemu sama Mbak Wiwin ya di KWJ itu ya pertama kan. KWJ. KWJ Baru, terus ke Sol, ketemu ke lagi kita di Sol. Sol. Ketemu di Sol dan sekarang di Sri Kandi. Itu memang pembelajarannya luar biasa, betul-betul membuat perubahan yang signifikan dari di mana yang tidak bisa mencintai diri sendiri, yang lebih mementingkan orang lain. Mungkin benar kata tadi Mbak Wiwit, karena pembelajaran dari kecil kan kita diajari seperti itu di sekolah, mendahulukan kepentingan orang lain, mencintai orang lain, membahagiakan orang lain akan membuat kita lebih bahagia. Ternyata hal seperti itu kan salah. Sebenarnya mencintai diri sendiri dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Nah, dari situlah banyak pengalaman sampai akhirnya seperti sekarang bisa mencintai diri sendiri. Walaupun bukan 100%, masih tahap pembelajaran. Setidaknya perubahan itu memang sekarang sudah signifikan.
lebih mementingkan diri sendiri. Sekarang saya tidak pernah mikir lagi, oh saya harus bahagiakan diri saya sendiri dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Apapun yang saya inginkan, apapun itu saya penuhi kebutuhan saya dulu, baru kemudian orang lain. Kalau dulu kan tidak, oh saya punya ini, saya kepingin ini, saya tunda-tunda. Oh ini dulu diutamakan, ini dulu diutamakan. Kalau sekarang saya dulu saya utamakan. Karena apa? Saya sudah bekerja keras, tubuh saya sudah lelah menanggung semuanya. Saatnya saya untuk membahagiakan diri saya, membuat tubuh saya rileks, berterima kasih kepada tubuh saya yang selama ini sudah kerja keras seperti itu. Kalau dulu mana saya pernah berpikir seperti itu. Pasti saya utamakan orang lain dulu. Yang kalau untuk diri sendiri ya sudahlah nanti aja seperti itu. Bersyukur bertemu dengan orang-orang baik, komunitas-komunitas yang sangat membantu, membuat saya hadir seperti saat ini. Sungguh luar biasa bagi saya sendiri. Seperti itu. Karena begini, pada akhirnya ketika kita sudah self love, ketika kita sudah berkesadaran, kita akan seperti itu kok. Ke orang lain juga kita akan memberikan sesuatu, tapi ketika kita memberikan sesuatu itu dengan sadar, gitu, bukan karena nggak enak, benar-benar true love gitu, bukan karena terpaksa. Nah selama ini kan enggak ya, nggak enak lah, biarlah dia dulu gitu. Jadi yang kita berikan itu sia-sia karena bukan dari benar-benar true love dari kita tulus gitu loh. Bukan karena dari ketulusan, tapi karena ada sesuatu yang kita inginkan. Aku mau berikan ini supaya kamu sayang sama aku. Aku mau berikan ini supaya kamu menemaniku. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita sudah full love dengan diri kita sendiri, kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu benar-benar yang ya memang aku mau memberikan ini dengan tulus. Energinya akan lain ya. Energinya akan lain. Sama seperti saya sering mencontohkan ini. Sama ketika kita meminjami uang atau memberi uang dalam kondisi kita belum berkesadaran dan dalam kondisi kita sudah berkesadaran. Ketika kita belum berkesadaran karena rasa tidak enak, kita berikan uang. Misalnya teman kan lagi susah, tolong dong bantu aku. Kita sendiri sebenarnya lagi susah, tapi karena kita nggak enak, karena kita ya udah deh pakai. Di dalam hati kita itu sebenarnya nggak ikhlas ngasih itu. Aku aja sebenarnya butuh loh, tapi kayak mana aku nggak bisa untuk bilang nggak. Nah itu uang yang kita berikan karena energi waktu kita memberikan tuh ada bukan energi ketulusan. Dilalah orang ini entah mau dipakai usaha, entah mau dibuat makan, ada aja kesialannya. Jadi percuma. Tapi ketika kita benar-benar oke, sudah dalam kondisi berkesadaran, dan kita meminjamkannya memang, oke, aku pinjamin kamu. Dengan tulus, dengan ikhlas. Energi dari uang itu beda dari energi yang pertama tadi. Kalaupun uang ini dibuat usaha, jadi usahanya. Karena ada energi ketulusan dari kita. Beda dengan ada grundelnya tadi yang di awal kita ngasihnya itu dengan rasa yang, wah aku tuh sebenarnya aku butuh uang ini. Gitu. Tapi karena aku nggak enak ya aku kasih kamu. Ketika dia pakai uang itu untuk usaha, ada saja jalannya untuk nggak jadi. Halo Mbak Sira, apa kabar? Lama nggak ketemu. Jadi seperti itu. Sadarlah dulu sebelum kita memberikan bantuan ke orang lain. Sama kayak kita naik pesawat ya. Biasanya kan pramugari itu memberi arahan. Kalau oksigen habis, siapa dulu yang dipasangin masker oksigen? Untuk ibu-ibu yang bawa anak, pasti ibunya terlebih dahulu. Bukan anaknya, ibunya terlebih dahulu. Baru anaknya. Sebelum kita menolong orang lain, tolonglah dirimu dulu. Kalau kita sudah beres, sudah selesai, kita juga pasti bisa membantu orang lain. Kebanyakan kita enggak. Kita berkorban tanpa memikirkan kondisi kita sendiri. Akhirnya kita berdarah-darah. Ya, orang yang kita tolong apakah berhasil? Enggak juga, sama.
sama, menderitanya sama. Karena energi yang kita berikan, tarik menarik kan. Energi yang kita berikan membuat dia seperti itu. Nah, kebanyakan kita ini perempuan memang suka ribet ya, nggak kayak laki-laki. Perempuan ini memang hal gampang diperibet. Nah, itu memang sudah bawaan lahir kayaknya. Padahal kalau kita sedikit juga menggunakan gaya laki-laki juga akan lebih mudah. Kebanyakan kita masih suka gandolin. Kalau bilang saya suka menahan, nggak mau melepaskan. Main drama ya. Kita ini kan suka meminta sesuatu aja dramanya minta ampun. Kadang makanya sampai ada meme-meme buku memahami wanita itu kan berapa tebalnya ya. Ya karena itu, kadang kita lapar gitu, misalnya ke suami lagi lapar, dramanya itu luar biasa. Nah si suami nggak bisa nangkap, ini maksudnya apa, ngambek-ngambek gak jelas, ternyata lapar. Padahal kan tinggal ngomong aku lapar gitu kan. Nah, untuk bilang aku lapar itu susahnya minta ampun. Nah, itu yang harus mulai kita rubah. Karena kita suka mencari jalan yang rumit, rubahlah ke jalan yang lebih mudah. Karena supaya hidup kita lebih mudah. Kembali lagi, self love itu penting. Kenapa? Ya gimana kita mau bersinar, dilihat orang lain menyenangkan, kalau kita saja nggak cinta dengan diri kita sendiri. Kalau kita dengan diri kita sendiri cinta, ya orang lain pasti ngelihatnya lebih cinta lagi. Gitu. Pernah nggak Anda melihat seseorang yang menurut kita sih biasa-biasa saja gitu, tapi ada daya pikat yang luar biasa di orang itu. Ada yang cantik tampilannya, tapi biasa aja gitu, enggak. Kita ngelihatnya biasa, tapi cantik. Gitu. Nah, seperti itu. Karena ketika kita sudah benar-benar memahami diri kita, mengerti diri kita, maka auranya akan beda. Auranya akan beda. Yang terpancar dari kita tuh beda. Kita Medi 9.20. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Ayu, aja. Oh iya, Mbak Ayu sama Mbak Sira aja ya yang baru ya. Yang lainnya orang lama. Oke, untuk meditasi di sini saya kembali ke ajaran awal Pak Agung. Jadi biar banyak metode. Untuk di kita memang nggak menggunakan audio. Kenapa? Ya biar kita bisa tanpa audio bisa meditasi, nggak ketergantungan dengan audio. Untuk awal-awal biasanya memang pikiran kita bercabang kemana-mana. Tapi ketika kita sudah biasa meditasi tanpa audio itu lebih nyaman, gitu, lebih cepat, lebih kalau saya ya lebih cepat masuknya, gitu. Trendsnya itu lebih cepat. Nah kalau audio itu biasanya untuk orang baru juga bagus, karena kan susah konsentrasi ketika ada audio dia ngikut audio. Nah untuk yang baru hanya fokus di nafas. Ketika pikiran kita sudah mulai bercabang, tarik nafasnya yang dalam, hembuskan gitu. Beberapa kali tarik nafas yang panjang, hembuskan. Itu untuk mencegah pikiran kita kemana-mana. Di sini kita menggunakan metode Ubuntu Metes, jadi nanti Anda bervisualisasi ada tetesan embun dari ubun-ubun masuk ke seluruh tubuh.
nanti Anda tinggal perintahkan. Yang nggak diperintahkan pun yang namanya energi dia akan mencari sendiri di mana tempat-tempat di tubuh kita yang tidak nyaman, ya baik di pikiran, atau penyakit mungkin di tubuh. Nah, itu bisa Anda perintahkan atau Anda ikuti saja kemana dia mengalir. Karena energi akan mencari tempat-tempat yang akan disembuhkan. Anda tinggal ikuti saja, rasakan, ikuti. Lebih bagus lagi kalau Anda bisa bervisualisasi, Anda buang ke bawah penyakitnya, dengan membayangkan airnya itu merembes dari tubuh, membersihkan tubuh Anda, terus dibuang ke bumi ya, masuk ke bumi. Seperti itu untuk pembersihan ya, untuk pembersihan. Nanti baru di akhirnya saya masukkan sugesti yang bisa mensugesti Anda untuk lebih mencintai diri Anda. Ketika Anda bertemu dengan masalah, ada satu momen yang bisa Anda gunakan yang memeluk diri Anda, maka Anda akan merasa tenang dan kembali netral. Nah, untuk di sini, siapa yang masih susah switch kondisi marah ke kondisi netral? Masih ada yang lama gitu. Saya masih ada, masih suka ada gitu, kadang marah gitu ada, tapi cepat netralnya, nggak sampai berhari-hari. Dulu awal-awal ikut meditasi itu masih suka seminggu gitu, kesel sama orang gitu, misalnya sama satu rumah, kesel itu seminggu saya masih suka diamkan. Nah kalau hari ini, kalau sekarang misalnya tadi ada biasa ya gesekan-gesekan ngobrol gitu, terjadi perdebatan, kesel gitu, saya naik ke kamar, 5 menit udah selesai, turun udah bisa ngobrol biasa, udah nggak ada lagi yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ketika kita sering ikut meditasi, nanti pada saat Anda ketemu masalah, marah, sedih, tinggal luangkan waktu sejenak untuk meditasi, menurunkan emosinya, menurunkan amarahnya, kan jadi lebih mudah. Jadi kita nggak ketergantungan terus sama orang lain, nggak harus curhat ke siapa gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Itu lebih enaknya. Dan kalau bisa ya meditasi setiap hari sendiri. Mau tidur gitu, mau tidur luangkan waktu sejenak. Nggak harus ini kok. Nggak harus duduk bersila itu misalnya nggak enak sama suami, misalkan ada yang memang nggak mau suaminya tahu. Kadang ada yang masih berpikiran meditasi itu apa sih? Kamu kayak orang ini gitu kan. Sambil baring itu bisa kok. Sambil baring nanti sampai terbawa tidur itu bisa. Jadi nggak melulu harus duduk bersila meluruskan itu kalau Anda mau meditasi memang khusus cakra misalnya kundalini gitu ya memang harus kondisi yang seperti itu apa tulang punggung lurus harus duduk bersila gitu. Tapi kalau healing itu sambil jalan sambil rebahan gitu. Jadi nggak melulu orang melihat kita oh lagi meditasi ini enggak. Jadi gunakan daripada kita biarkan pikiran kita liar, mending kita dalam kondisi meditatif. Ya. Saya biasanya kalau jalan pagi sama suami itu suami saya paham tuh. Ini kalau awal-awal mulai itu saya agak sambil meditasi dulu sambil jalan. Udah satu putaran baru ngobrol kami, baru ngobrol. Karena pagi itu ngecas ya, kayak ngecas gitu lah, ambil jalan sambil fokus ngerasain matahari masuk ke tubuh kita itu kayak ngecas rasanya. Tubuh kita itu terus seger. Apalagi kalau pas membelakangi matahari itu kan pas kena di punggung itu. Itu sambil meditasi jalan gitu. Enak banget.
Nah, kalau udah terbiasa, kita biasa meditasi itu rasanya nggak ada beban. Besok waktunya bayar listrik nggak ada uang pun tuh nggak yang pusing, nggak bisa tidur, nggak doyan makan tuh nggak. Jadi lebih santai. Ketika kita sudah otak kita santai, rileks, kita bisa mencari solusi. Bayangin kalau kita lagi masalah di kepala kita penuh, bawaan kita uring-uringan, kita kira-kira Anda bisa nyari solusi tidak? Pasti nggak bisa. Gimana mau nyari solusi? Orang ngasih pendapat pun nggak bakalan masuk. Tapi ketika kita benar-benar rileks, kita bisa mencari solusi atas masalah kita. Lebih mudah menyelesaikan masalah, nggak kemerungsung. Misalnya yang berumah tangga pun bawaannya jadi lebih adem, lebih santai. Banyak sekali kok perubahannya. Yang lama-lama Bu Ria udah ngerasain perubahannya, Mbak Julia, Mbak Yasmin. Mbak Yasmin dulu awal-awal yang ya pasti semua ada prosesnya ya. Semua ada prosesnya, nggak langsung celing gitu, langsung selesai. Kebanyakan orang maunya instan. Ya. Saya dan Pak Agung bukan dewa yang bisa gitu langsung Anda sembuh, enggak. Kita hanya bantu, oke kirim energi, mungkin buka kesadaran. Tapi kalau Andanya juga nggak mau merubah, tetap begitu-begitu aja, tetap berhubungan dengan dunia yang toksik, nggak membatasi diri, ya tetap seperti itu. Masih suka dengerin hal-hal yang nggak penting, yang hanya memicu stres, menambah penyakit, ya akan tetap seperti itu. Kalau Anda healing, hindari yang membuat toksik. Lebih banyak diam, ya, tanpa menilai orang lain, tapi lebih banyak koreksi ke diri sendiri. Aku ini kenapa? Kok kayak gini? Aku tuh apa sih yang harus ku perbaiki di diriku gitu. Jadi bukan melihat ke orang lain. Kebanyakan kita gitu, kita melihat ke orang lain. Kenapa sih kamu nggak mengerti aku? Kenapa sih kamu nggak mencintai aku? Akhirnya kita nuntut terus. Tapi kita nggak ngelihat apa sih sebenarnya yang kurang dari aku. Oh, ternyata aku seperti ini. Karena memang bukan agak ya. Kebanyakan awal-awal tuh orang susah loh ya, menelanjangi diri sendiri itu susah. Kebanyakan kita merasa diri kita itu benar. Aku tuh benar, aku sudah berbuat seperti ini, aku sudah berkorban seperti ini, aku tuh benar. Tapi kalau Anda mau menyadari diri Anda sendiri, kita masuk ke dalam diri, oh ya, ternyata saya akui, saya dulu keras kepala, nggak mau diatur karena ada trauma dengan pasangan yang pertama. Jadi saya nggak mau diinjak lagi. Akhirnya saya jadi pribadi yang keras. Ngomong keras dikit, oh meja melayang. Itu saya dulu. Itu kalau waktu saya belum berkesadaran ya saya benar, enak aja sih itu mau menindas saya. Kan gitu versi saya. Padahal ya itu yang nggak baik. Mengakui itu tuh susah loh. Akhirnya ketika sudah seperti ini, ya memang dulu aku kayak gitu, mengerikan gitu. Akhirnya kayak Bu Ria tadi ya, kita ketawa dengan sifat kita yang dulu tuh, ya kok kita seperti itu ya, memalukan sekali gitu. Setelah sadar kita gitu, kita akan menertawakan sifat kita yang bucin, sifat kita yang suka marah, sifat kita yang nggak jelas gitu. Akhirnya kita bisa menertawakan itu sendiri. Kalau Anda belum bisa menertawakan sifat Anda yang dulu, berarti Anda belum sembuh. Anda masih berada di fase butuh pengakuan. Sayangi aku dong, mengerti aku dong, harusnya kamu begini. Tapi ketika Anda sudah, ternyata saya dulu seperti itu ya.
malu gitu rasanya, malu dan ketahui memalukan ternyata ya. Nah, itu berarti Anda sudah mulai berkesadaran. Belum 100% tapi sudah bagus ya. Ketika kita sudah menyadari betapa sifat kita itu menggelikan dulu, memalukan, itu berarti Anda sudah mulai berkesadaran. Jadi ada fase-fasenya. Awal-awal ikut healing, pastinya Anda masih di fase butuh pengakuan. Merasa terbuang, merasa nggak disayangi, merasa nggak diperhatikan, kenapa nasibku begini. Itu kalau di awal-awal ya nggak apa-apa, akhirnya ketika Anda masuk ke sini, Anda sadar, oh ternyata memang aku harus begini loh. Ternyata aku harus menerima ini loh. Ternyata aku harus memaafkan. Ternyata aku harus mencintai diriku sendiri dulu loh. Dari situ. Memang pertama kali untuk sembuh itu adalah cintai dirimu sendiri dulu. Kalau Anda sudah jatuh cinta dengan diri Anda sendiri, pelan-pelan itu akan berubah. Karena apa? Ketika kita sudah jatuh cinta, orang lain melihat kita beda, mereka juga akan beda. Perlakuannya ke kita itu akan beda. Circle-circle Anda juga akan beda. Yang tadinya Anda berkumpul dengan tukang gosip, karena kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita lagi nggak nyaman akhirnya berkumpul dengan mereka. Orang-orang yang penggosip tadi lihat kita udah nggak asik lagi, udah nggak asik lah dia. Akan banyak sekali pergeseran-pergeseran pertemanan itu. Menganggap kita udah nggak asik lagi, dia udah nggak enak. Jangan ketika ada orang menjauh dari Anda, jangan sedih. Itu memang proses untuk Anda sembuh. Anda harus berpisah dengan orang-orang seperti ini. Nanti akan muncul orang-orang baru yang memang sevibrasi, yang akan membawa kita lebih berkesadaran. Memang itu harus diganti. Circle kita harus diganti. Kalau kita healing circle-nya tetap itu-itu aja, ya nggak sembuh. Karena ya itu lagi yang dibahas, itu lagi yang diceritakan, itu lagi yang oh iya kita sama ya, aku begini, kono begitu. Nggak selesai-selesai. Tapi ketika circle Anda sudah berubah, kebanyakan kan akhirnya yang mendukung, mensupport Anda. Circle kita akan jadi circle yang mensupport. Gak lagi circle yang saling menjatuhkan atau circle yang hanya menceritakan sakit, menceritakan pahit. Karena biasanya kalau ini sudah datang menceritakan kepahitan hidupnya, sementara Anda sendiri belum selesai, pandangan kita akan beda. Contoh, Anda ketemu si A punya suami yang suka KDRT, gitu. Dia cerita terus begini-begini. Sementara Anda di rumah juga bermasalah nih dengan pasangan. Akhirnya Anda terus mengambil keputusan, oh ternyata laki-laki sama saja. Keputusannya seperti itu, karena teman kita begitu. Tapi ketika Anda bertemu dengan circle yang lain, teman Anda kan gini, ketika Anda menceritakan tentang pasangan Anda, pasti akan bilangnya begini, coba kamu perhatikan di pasanganmu ini banyak jeleknya atau banyak buruknya, gitu ya. Kalau banyak baiknya berarti ya pertahankan, tapi kalau banyak buruknya dan kamu nggak tahan ya silahkan lambaikan tangan. Akan seperti beda cara itunya beda, cara membahasnya akan beda dan Anda pun akan berpikir, oh iya ya dari sekian itu ternyata dari 10 ternyata ada 7 di suami saya, jeleknya cuma 3. Dan itu kalau masih bisa dipertahankan ya dipertahankan. Nah, beda dengan teman-teman yang dapat perlakuan yang sama-sama buruk. Ini yang kita dengar terus keburukan. Padahal sebenarnya suami Anda lebih baik dari si suami teman. Ini kita sama ratakan, semua laki-laki sama. Maaf ya Pak Agung. Padahal nggak seperti itu ya Pak kenyataannya. Banyak juga loh para laki-laki yang tersakiti oleh perempuan ini. Karena di Sri Kandi banyak perempuannya, jadi kita agak pro ke perempuan. Sebenarnya bukan pro ke perempuan, tapi lebih menyadarkan perempuan supaya
tahu tidak semua laki-laki seperti itu. Dan sama, Pak Agung juga jangan terus takut sold out karena takut seperti itu. Nggak semua perempuan seperti itu, gitu ya. Kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Mau jadi apa? Apalagi umur kita udah sekian, masa iya kita mau sampai tua menderita? Nggak ada bahagia-bahagianya. Bahagia dong. Kayak apa kemarin yang saya baca di reelnya Mbak Ana. Emangnya kamu donat? Apa? Diam bisa berkembang. Bergerak dong gitu. Saya ketawa itu bagus juga. Bagus juga ininya Mbak Ana. Udah keluar Mbak Ana. Itu. Penyampaian Mbak Ana itu biarpun disamakan dengan donat, itu bagus loh, penuh makna. Kita kan bukan donat ya. Adonan donat tuh kalau didiemin mengembang. Kita manusia ya bergerak lah, ya berubah lah gitu. Kalau kita tetap di situ ya sampai kapanpun kita akan tetap seperti itu. Bisa kok dilihat testimoni mungkin Mbak Ana. Mbak Ana ini pernah kenal saya lama. Saya yang dulu dan saya yang sekarang. Seperti apa? Jauh berbeda. Oke, kita mulai meditasinya. Silahkan. Kak, aku mau tanya. Ya. Pas dengar penjelasan kakak perubahannya gitu. Kalau aku kok ngerasanya beda. Kalau dulu, aku yang dulu itu penakut, penurut. Kalau yang sekarang ya aku lebih bisa bersuara. Kalau sekarang misalkan orang tua ngomong apa gitu ya nggak sesuai ya aku jawab emang. Makanya mereka bilang aku beda. Ya nggak apa-apa. Kan itu berarti kamu sudah bisa menyuarakan Hak, iya. hak gitu loh. Di depan suami juga. Aku dulu ke orang tua juga diem. Nggak cuman ya diem, nurut gitu aja, diem, nurut gitu. Sekarang enggak. Gak nurut, gak diem. Jadi kalau gini Julia, bedanya saya dengan suami pertama juga seperti itu. Takut. Makanya kalau ribut ancamannya dikalungin celurit supaya aku nggak ngelawan. Ya, namanya anak masih umur 18 kan masih penakut ya, masih takut mati, takut janda, takut segala macam gitu. Tapi hidupku dalam ketakutan. Aku sadar aku nggak bisa hidup seperti ini, aku nggak bisa terus melanjutkan pernikahan ini. Nah, ketika sudah pisah, tertanamlah di diriku bahwa aku tidak mau lagi dikendalikan laki-laki. Bentak atau ngomong kasar sedikit. Jangan macam-macam. Kamu nggak besarin aku. Kamu dapat aku udah enak. Aku udah masakin kamu. Jadi jangan macam-macam. Itu karena saya nggak mau terjadi lagi hal yang seperti di pernikahan pertama. Itu bedanya, Jul. Hanya tumbuhlah kekerasan saya seperti itu. Nah, ketika saya udah mulai gini, kan saya sadar itu nggak bener, gitu loh. Itu ego kamu. Padahal suami saya yang ini tuh, ya perbandingannya 360 derajat dengan yang pertama. Gitu. Bener-bener yang, iya saya ngambil. Minta Kak, tolong adiknya ambilin Milo. Jadi sangat jauh berbeda gitu. Dengan yang pertama. Soal duit juga nggak pernah. Pokoknya jauh-jauh. Tapi karena saya ada ketakutan seperti dulu, jadi nggak kelihatan kebaikannya. Ya adalah masa-masanya dia pasti keluar kesel gitu ya. Aku udah baik, udah kamu masih gini. Itu udah makin menjadi saya. Nggak bisa. Pokoknya kerasnya minta ampun. Ngomong kasar dikit gitu. Ngomong kasar dikit itu udahlah, ribut itu. Nggak bisa saya, nggak bisa. Itu bedanya ya, bedanya Jul. Mungkin
dirimu juga 2 kali ya. Mungkin bedanya dirimu yang pertama nggak separah aku Iya. pengalamannya, nggak separah aku. Aku tuh parah banget, Jul. 4 tahun loh aku bertahan dengan kondisi seperti itu. Makanya Aku, menjendesnya ju- juga lama, 8 tahun aku. aku 6 sama yang pertama 4 tahun. Jadi mau mendapat pasangan kedua tuh lama. Jadi karena memang saya itu sebenarnya saya nggak mau nikah lagi. Saya nggak mau menikah lagi karena saya anggap semua laki-laki pasti seperti itu. Jadi traumanya dalam ketika ini aja dapat yang dablek gitu, dia dablek bertahan dengan saya makanya jadi menikah. Kalau yang lain nggak dablek, saya nggak lama, saya menjalin hubungan dengan beberapa pria, tapi ketika dia udah ngomongnya agak sengak dikit, saya kabur, saya nggak mau lagi, udah stop. Kebetulan apesnya, suami saya ini kedapatan apesnya dia mungkin karena sayang, jadi dia bertahan nih, pokoknya nggak apa-apa lah, mau dipukulin mau diapa nggak apa-apa, udah bertahan. Dia memang udah jodoh ya, memang sudah jodohnya seperti itu. Jadi makanya menikah dengan dia. Dulu aslinya saya tuh kayak 3 hari mau menikah itu udah saya putuskan nggak jadi loh, sampai nangis. Nggak gimana ceng, dulu manggil saya ceng, nggak gimana ceng, ini sudah pesen catering, udah bilang ke orang tuaku, kok kita mau gagalin enggak, daripada nanti kita juga, aku udah gitu, daripada nanti kita juga pisah, ini nggak jadi. Itu udah pikiran saya udah kacau itu, udah nanti kayak gitu lagi, ketakutan saya sendiri dari nanti dia kayak gitu lagi, saya nggak mau gitu, saya nggak mau dikekang lagi. Padahal ya enggak, itu hanya pikiran kita gitu. Saking dalamnya trauma yang saya bawa dari pernikahan pertama. Jadi laki-laki agak ngomong kasar dikit sama saya, nggak bisa, ini nggak bisa. Saya nggak mau ditindas, itu saya nggak mau ditindas, itu saja. Mungkin Mbak Yasmin juga begitu sama dengan saya itu, makanya takut ketemu pasangan lagi masih menimbang-nimbang, takut kayak yang dulu. Karena kisahnya mirip-mirip kami. Ya, saya yakin yang di sini tuh kisahnya mirip-mirip, hanya beda casing aja kita. Tapi kisah kita itu sama. Entah dalam segi inner child, rumah tangga, tapi kita tuh pasti ada kemiripan. Pak Agung juga ada kemiripan, biarpun beliau laki-laki. Gitu. Di kegagalan itu pasti juga karena modelnya kayak saya, jangan-jangan ngeyelan gitu. Ya Pak, makanya sampai terjadi, astagfirullah, sampai terjadi seperti itu. Jadi intinya hanya di kesadaran kita. Kalau kita sudah sadar, semuanya baik-baik saja. Baik, kita nggak ada lagi yang itu setelah meditasi ya, kita sambung sharing-sharingnya. Sekarang kita meditasi terlebih dahulu. Ambil posisi yang nyaman, gunakan handset. Jangan lupa siapkan air putih untuk menetralisir. Sebelum kita memulai meditasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Niatkan untuk apa Anda bermeditasi, untuk kesehatan, untuk ketenangan, kebahagiaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tarik nafas dari mulut. Hembuskan dari mulut. Ulang 3 kali.
Kemudian silakan Anda bernafas dengan normal hanya dari hidung. Pejamkan mata Anda. Fokuslah hanya dengan nafas Anda. Letakkan sejenak pikiran yang mengganggu. Perintahkan pikiran Anda untuk rileks. Istirahatkan sejenak seluruh beban pikiran. Rilekskan otot wajah, otot pundak, otot leher. Nikmati saja nafas Anda. Nafas masuk, nafas keluar. Rasakan seluruh tubuh Anda. Semakin Anda menarik nafas, semakin Anda rileks, semakin Anda nyaman, semakin Anda tenang. Rilekskan seluruh otot-otot tubuh Anda. Fokuslah hanya dengan suara saya. Nikmati nafas Anda. Rasakan saat udara masuk, hangat. Saat udara keluar, niatkan mengeluarkan seluruh energi negatif yang ada di tubuh Anda. Sekarang saya akan kirim energi. Satu, rasakan embun menetes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, merembes masuk, membersihkan pikiran Anda, rasa tidak nyaman. Biarkan airnya merembes ke mata. Bersihkan mata Anda dari apapun hal yang Anda lihat, hal yang menyakitkan, hal yang selama ini tidak bisa Anda lupakan. Biarkan airnya membersihkan memori-memori yang ada di mata Anda. Atau bila saat ini mata Anda sedang sakit, biarkan energinya membersihkan, menyembuhkan mata Anda. Bawa turun airnya ke hidung Anda. Biarkan energinya membersihkan pernafasan Anda. Dari memori-memori melalui penciuman Anda. Mungkin Anda dulu pernah mencium sesuatu yang membuat Anda trauma. Perintahkan energinya membersihkan. Bawa turun airnya ke telinga Anda. Bersihkan apapun yang Anda dengar yang menyakitkan. Entah itu cacian, hinaan, atau apapun itu. Hal yang tidak ingin Anda dengarkan dan masih terngiang-ngiang di sana sampai sekarang. Baik itu kenangan dari masa Anda kecil sampai Anda dewasa. Bersihkan sekarang dengan energinya. Bawa turun airnya, membersihkan mulut dan tenggorokan Anda. Bersihkan energi negatif atau luka, penyakit yang ada di sana.
Jika mulut Anda pernah mengatakan hal yang tidak baik, entah itu Anda menyumpahi siapapun, bersihkan sekarang. Tarik kembali apapun hal buruk yang pernah Anda ucapkan. Aku menarik semua hal-hal buruk yang pernah aku ucapkan. Hari ini bersihkan semua energi negatif yang masih tersimpan di sana. Yang ada di tenggorokan Anda. Bawa turun airnya ke pundak Anda. Bersihkan beban yang ada di pundak Anda. Selama ini Anda menanggung beban yang begitu berat. Menjadi tulang punggung keluarga. Menahan sesuatu yang tidak bisa Anda ungkapkan. Ke pundak Anda terasa berat. Bawa energinya ke pundak Anda dan katakan, aku bersihkan sekarang beban yang ada di pundak. Biarkan mengalir turun. Bawa turun airnya ke dada Anda. Bersihkan amarah, sakit hati, dendam, apapun yang tersimpan di sana. Biarkan energinya membersihkan. Bawa turun airnya ke pusar. Bersihkan trauma yang ada di pusar Anda. Trauma yang Anda dapatkan baik Anda di dalam kandungan maupun trauma-trauma yang Anda dapatkan saat Anda mengandung. Bersihkan sekarang. Kemudian bawa turun airnya melalui kaki Anda. Dan biarkan semua rasa sakit, trauma, kecewa, penyakit yang ada di tubuh Anda masuk ke dalam perut bumi. 2. Rasakan kembali embun menetes di ubun-ubun Anda. Biarkan airnya meresap masuk melalui ubun-ubun, membasuh mata Anda. Jika masih ada rasa tidak nyaman di bagian tubuh Anda, perintahkan energinya untuk membersihkan. Bawa turun airnya ke telinga, ke hidung, tenggorokan. Pelan-pelan tarik ke pundak, ke dada. Jika masih ada amarah, rasa tidak terima, rasa tidak nyaman. Katakan, aku membersihkan rasa ini, sakit ini, dengan energi. Sekarang bawa turun airnya ke pusar. Perintahkan energinya menyembuhkan apapun yang jika sakit, perintahkan energinya untuk menyembuhkan. Jika sedih, perintahkan energinya untuk menetralkan. Kumpulkan semua sakit tadi dan bawa turun airnya. Terus mengalir melewati kaki Anda dan turun ke bumi. 3. Rasakan kembali embun menetes di ubun-ubun. Sudah semakin nyaman. Bawa turun ke mata.
Bersihkan organ-organ di tubuh Anda. Bawa turun telinga. Jika masih ada suara-suara yang memaksa Anda, yang membisiki Anda, hal-hal negatif, bersihkan sekarang. Bawa turun airnya ke leher Anda, ke pundak Anda. Jika Anda masih merasakan beban yang sangat berat di pundak Anda, perintahkan energinya untuk menyembuhkan. Bawa turun airnya ke dada Anda. Jika masih ada rasa sesak di sana, perintahkan energinya untuk membersihkan, menenangkan, menetralisir. Bawa turun airnya ke pusar Anda. Kumpulkan semua energi negatif di pusar. Rasa yang tidak nyaman, dendam, sakit hati, kecewa. Kumpulkan, pelan-pelan bawa turun melalui kaki Anda dan biarkan airnya merembes masuk ke dasar bumi. Anda bisa visualisasikan air yang turun ke bumi berwarna hitam pekat. Empat, rasakan embun menetes di kepala Anda, masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran, turun ke telinga, membasuh mata, membasuh mulut, membasuh tenggorokan, melewati pundak Anda, membersihkan dada Anda, turun ke pusar. Kumpulkan lagi, jika masih ada rasa tidak nyaman, perintahkan untuk turun. Pelan-pelan, turunkan melalui kaki Anda, dan biarkan masuk ke dasar perut bumi. 5. Rasakan embun menetes di kepala Anda, membasuh pikiran Anda, membasuh mata Anda, membasuh telinga, membasuh hidung, membasuh mulut, membasuh tenggorokan, membasuh pundak Anda. Anda sudah mulai merasa lebih nyaman, lebih rileks, lebih tenang. Bawa turun airnya ke dada, ke pusar. Biarkan diolah di sana. Kemudian pelan-pelan bawa turun airnya melalui kaki Anda dan masuk ke perut bumi. 5. Rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk ke ubun-ubun, membasuh pikiran Anda, membasuh mata Anda, membasuh telinga Anda, membasuh tenggorokan Anda, membasuh pundak, membasuh dada Anda. Turunkan lagi ke pusar Anda. Jika ada organ-organ di tubuh Anda yang sedang bermasalah, perintahkan energinya untuk membersihkan, menyembuhkan, menetralkan. Bawa turun melalui kaki Anda dan masukkan ke perut bumi yang masih berat. Jangan ditahan.
6. Rasakan embun menetes di kepala Anda yang masih dikendalikan oleh pikiran Anda. Bersihkan sekarang. Ingat, Anda bisa mengendalikan. Bukan pikiran Anda yang mengendalikan Anda, tapi Andalah yang mengendalikan pikiran Anda. Perintahkan energinya untuk membersihkan, menyembuhkan. Stop. Aku bisa sembuh. Bawa turun airnya ke mata Anda. Jika Anda masih membayangkan hal-hal yang pahit, bersihkan sekarang. Bawa turun energinya ke telinga Anda, membasuh trauma, hal-hal negatif yang pernah Anda dengar. Bersihkan sekarang. Sembuhkan sekarang. Bawa turun energinya ke tenggorokan Anda. Bersihkan tenggorokan Anda dari rasa tidak enakan, dari rasa tidak bisa mengatakan tidak, dari rasa tidak bisa menolak. Bersihkan, Anda layak dan pantas. Bawa turun airnya ke dada Anda. Rasa sakit, dendam, benci, rasa tidak diakui, rasa tidak dicintai, bersihkan sekarang. Katakan bahwa Anda berhak bahagia. Anda berhak dicintai, Anda berhak diistimewakan. Dan Anda spesial. Bawa turun energinya ke pusara Anda. Kumpulkan di sana, biar diproses, diolah. Pelan-pelan bawa turun melalui kaki Anda dan masukkan semua trauma, sakit, masuk ke dalam perut bumi. 7. Rasakan embun menetes di atas kepala. Merembes masuk ke ubun-ubun. Membasuh pikiran Anda. Turun lagi ke mata, membasuh mata Anda. Bawa ke telinga, membasuh telinga Anda. Ke hidung, ke mulut, tenggorokan, pundak, dada, dan silakan diproses di pusar. Kemudian pelan-pelan turunkan melalui kaki Anda. Bayangkan semakin bersih air yang mengalir, artinya semua yang ada di tubuh Anda sudah dibersihkan. 8. Rasakan embun menetes di ubun-ubun, merembes masuk, membasuh mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, ke pundak, ke dada, ke pusat. Semakin ringan tubuh Anda, semakin segar, semakin senang, semakin bahagia. Alirkan lagi melalui kaki Anda. Dan turunkan ke bumi. 9. Rasakan embun menetes di kepala Anda. Menghapus pikiran, membersihkan hal-hal negatif yang masih ada di sana. Turun ke mata,
membersihkan mata Anda, bawa turun ke telinga. Anda sudah mulai merasakan nyaman, tenang, tidak ada lagi suara-suara yang mendominasi. Bawa turun, airnya membasuh mulut Anda, tenggorokan Anda. Masih ada yang merasa nggak nyaman di tenggorokannya, bersihkan sekarang. Perintahkan energinya membersihkan tenggorokan Anda. Bawa ke pundak. Masih ada yang merasakan beban berat di pundak. Jangan dilawan. Cukup Anda perintahkan, bersihkan sekarang. Bawa turun energinya ke dada Anda. Ya, sebagian masih ada yang di pundak. Bawa turun energinya ke dada. Turun ke pusat. Tahan sebentar. Yang masih ada rasa tidak nyaman, perintahkan untuk keluar sekarang. Alirkan melalui kaki Anda dan biarkan masuk ke dalam perut bumi. 10. Rasakan embun menetes di ubun-ubun, merembes masuk ke pikiran Anda, membasuh pikiran Anda, menjadi rileks, nyaman, tenang, bahagia. Bawa turun airnya ke mata, membasuh mata Anda. Anda mulai melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan yang terjadi di hidup Anda. Bawa turun airnya ke telinga. Anda hanya mendengar hal-hal yang menyemangati Anda. Bawa turun airnya ke mulut dan tenggorokan. Rasakan sumbatan di sana telah hilang bersama turunnya air mengalir melalui pundak Anda. Yang masih berat di pundaknya, tarik nafas, hembuskan. Biarkan energinya membasuh, kemudian turunkan ke dada Anda. Rasakan dada Anda sejuk, nyaman, hangat. Bawa turun airnya ke pusar Anda. Pusat segala asal muasal trauma yang Anda dapatkan. Biarkan energinya mengolah, menyembuhkan di sana. Kemudian perintahkan turun melalui kaki Anda dan biarkan perlahan masuk ke perut bumi. Baik. Sekarang rasakan tubuh Anda nyaman, tenang. Rasakan energi di seluruh tubuh Anda. Perintahkan energinya mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Perintahkan energinya menyebar ke seluruh tubuh Anda. Katakan, aku menyembuhkan diriku. Mengobati luka batinku, luka fisikku. Rasakan tubuh Anda hangat, mulai dari pusar, berputar-putar, kemudian menyebar ke seluruh tubuh Anda. Baik. Sekarang saya akan memasukkan sugesti yang akan menyembuhkan Anda.
Aku terlahir ke dunia ini karena memang aku terpilih menjadi cahaya di bumi. Apapun yang telah terjadi dalam hidupku adalah pelajaran yang memang harus kulalui untuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang sempurna, yang hebat. Aku mencintai diriku melebihi dari apapun. Aku menyayangi diriku melebihi dari apapun. Karena memang aku layak dan pantas untuk dicintai, untuk disayang. Tidak ada yang mempengaruhiku karena aku berdiri dengan kekuatanku sendiri. Hal-hal di luar diriku tidak mampu mengendalikan hidupku. Aku kuat, aku powerful. Apapun yang datang dalam hidupku hanya akan berada di luar diriku. Tidak akan mengontrol diriku. Aku adalah aku. Tidak ada yang mampu mempengaruhiku karena aku dilindungi oleh penciptaku, dilindungi oleh malaikatku. Tidak ada yang bisa mempengaruhiku. Hal-hal negatif tidak akan masuk ke dalam diriku karena aku membentengi diriku dengan energiku sendiri. Setiap kali masalah datang kepadaku, aku cukup memeluk diriku dan mengatakan, I love you. Aku kuat, aku hebat. Aku bisa menyelesaikan semua ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku bisa menemukan solusi. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang menggangguku, aku bisa menyelesaikan dengan sangat mudah. Aku cukup memeluk diriku dan mengatakan, I love you. Aku bisa, aku kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap kali Anda menemui masalah dan Anda ingin menyerah, peluklah tubuh Anda dan katakan, I love you. I love you. Aku kuat, aku hebat. Tidak ada yang bisa mempengaruhiku karena aku pilihan. Setiap kali masalah datang dan Anda ingin menyerah, peluk tubuh Anda dan katakan, I love you. Kamu bisa. Kamu kuat. Semua akan baik-baik saja. Silakan peluk tubuh Anda, rasakan bahwa ada kekuatan dalam diri Anda. Ada energi yang selalu melindungi Anda. Kekuatan Anda sendiri yang sudah Tuhan bekali saat kita lahir ke dunia ini. Rasakan energinya yang begitu besar melindungi Anda. Baik, sekarang satukan kedua tangan Anda.
Biarkan energi menyatu di tubuh Anda dan tersimpan di sana. Setiap saat, setiap waktu Anda bisa memanggilnya ketika Anda membutuhkan. Sekarang mari kita berdoa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, mempertemukan kita di sini, melindungi kita selama meditasi. Terima kasih Tuhan, aku telah sembuh. Pelan-pelan letakkan kembali tangan Anda. Mulai rasakan seluruh tubuh Anda. Tangan, kaki, pelan-pelan Anda gerakkan. Jika Anda sudah siap, silahkan buka mata Anda. 1, 2, 3. Oke. Oke, silahkan diminum airnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sesi bincang-bincang kita. Ada yang masih terbangun atau lanjut ketiduran? Tadi siapa yang di pundaknya berat banget? Di pundak. Luar biasa di pundak ya, berat banget memang. Oh, ternyata kamu toh. Iya. Ngerjain ngerjain Benar-benar. orang ini ternyata. Ada yang di pundak, ada yang di tenggorokan. Aduh. Ada yang di Kalau di tenggorokan. tenggorokan aku kembali berputar lagi kepalanya. Seperti enggak ya. biasa. Saya bunda di pundak, ya betul. Tadi yang agak parah di tenggorokan, nggak tahu siapa. Itu ada banget di tenggorokan. Saya ngerasain, udah enak nih, udah enak. Nomor itu kayak kecekik gitu. Ada satu, nggak tahu siapa. Saya nggak tahu ya, cuman rasanya di saya. Ada pundak ya, yang pundak berarti tadi banyak ya. Mbak Bunda Erina di pundak. Bunda Erina itu kalau di pundak itu biasanya dengan Bunda terlalu memikirkan, kayaknya beban itu Bunda tanggung sendiri gitu ya. Di ini aja Bun, dilepaskan saja Bun. Kalau nggak dilepasin sampai kapanpun ya gitu. Masa bodoh gitu loh. Kita belajar masa bodoh aja sekarang. Kalau kita mau healing kita harus gitu loh. Harus selfish ya. Harus selfish. Itu masa healing kita harus seperti itu. Mbak Dian di dada, tapi tadi nggak separah yang di pundak. Yang di pundak tadi berat. Saya sendiri ngerasain berat kayak ketimpa apa gitu. Di mata. Bu Ria habis ngeliat apa? Habis ngelihat apa tuh, pas buka FB ada lihat hal yang Nggak membuat kita sukai. ada apa, kayak merasa eh, dia terlalu membanggakan satu orang saja. Ini pasangan ini pas punya di pas buka FB, pas status pasangannya eh, kayak seperti membanggakan satu anak aja, padahal dia punya 2 anak. Itu yang Ya, di memang mata kayak ya. gitu. Jangan salah loh. Mata kita itu membawa trauma loh. Iya, Yang itu kita lihat terbaca. itu nyangkut, dia masuk ke dalam gitu ya. Luar biasa itu. Makanya sampai begini ya. Contoh ya. Waktu kecil kita melihat orang selingkuh. Kita ngelihat ya, dengan mata. Tertanam nih di diri kita. Benci banget aku dengan perselingkuhan. Ujuk-ujuk ketika kita dewasa, kita tahu kita benci perselingkuhan, tapi kita menarik itu dekat ke diri kita. Hati-hati.
Iya, tadi makanya tuh kalau embun tumetes tuh 10 kali, jadi benar-benar di clearing. Cuman kadang saya lupa hitungan. Sorry ya kalau ada hitungannya yang 4 tiba-tiba diulang gitu, karena kadang kalau udah fokus gitu eh, nyampe berapa gitu kan. Lupa saya tadi jari-jarinya nggak di itu. Ya, Mbak Asri masih suka menahan sesuatu ya, nggak usah cerita. Itu kadang ada sesuatu yang aku nggak suka gitu, tapi masih dibuang, dibuang. Ya, suka ngempet gitu. Kalau orang Jawa bilang suka ngempet gitu, jangan diempet deh, dikeluar, dirilis ya, dirilis kalau bahasa. Ini juga masih ada kayaknya yang di dada ini. Nggak tahu siapa ini yang suka entah marah, entah benci, entah apa itu nggak tahu saya ya. Tapi energinya saya terasa. Energinya saya masih terasa. Saya itu. Ngaku ya, sih memang dasar nih. Dari mata turun ke dada ini namanya Bu Ria. Iya, dari mata turun ke dada langsung sikat. Iya loh. Nyesek. Iya, Itu. nyesek. Tadi masih nyesek. Sempat sampai keluar air mata. Iya. Oh gitu loh. Terus ada yang di sini nggak nih? Daerah sini. Berat banget di sini. Tadi udah enak loh. Kenapa kalian ini kok naik turun? Tadi di hitungan kelima itu udah enak gitu. Berarti dia kayak baru inget kayaknya ya. Mungkin baru keinget. Oh yang ini gitu. Jadi sebenarnya embun tomates itu enak loh untuk membersihkan itu. Kalau bisa dipraktekin sendiri ya. Kan mencuci dia. Tapi ya mana yang Anda nyaman deh. Nggak harus melulu embun tomates pun. Mana yang Anda nyaman. Karena kadang-kadang kalau embun tomates kan kedinginan kita. Dingin. Ada nggak yang masih ada kok jadi berat kepalaku ya? Ayo, yang baru, yang baru, yang baru. Gimana? Ada rasa apa? Udah ada nggak ini? Ini ayo, orang lama semua ini. Tenggorokan, Debbie. Oh, kamu toh, Deb. Debbie ini stop menilai. Debbie masih suka menilai. Tanpa Debbie sadari itu. Nggak sadar sih. Debbie nggak sadar kalau Debbie suka menilai. Tapi itu masih deh. Belajar belajar untuk nggak menilai ya. Kesadaran masih kesadaran budi kalau di Bumel bilangnya masih kesadaran budi. Nggak apa-apa nanti kalau udah tidur udah hilang. Sebenarnya kita yang penting kita menyadari. Healing itu akan sembuh ketika kita menyadari. Kenapa healing tidak berhasil? Karena kita nggak mau menyadari. Kita sadar, oh sakitku ini loh. Gitu. Jadi kita healingnya bagian itu. Kebanyakan kita yang susah sembuh karena kita nggak menyadari sakit kita itu apa. Sama kayak Anda pergi ke dokter nih. Ibu sakit apa? Kan apanya yang sakit, Bu? Ditanya gitu. Padahal yang datang Anda, tapi Anda yang Anda ceritakan ibu Anda. Ini dok, ibu saya itu suka begini, begini, begini. Ya nggak bisa. Kebanyakan kita begitu. Karena kita masih menyalahkan si A, si B, si C. Yang menyebabkan hidup saya seperti ini, si A, si B, si C loh. Makanya saya sakit, karena dia yang bikin. Jadi kalau kita ke dokter yang ditanya sakitmu apa, ya Anda yang ceritakan. Nah, dada saya dok,
kalau napas suka bengek gitu. Jadi dokternya ngobatin Anda. Nah, kebanyakan dari kita datang ke dokter yang kita ceritakan penyakit si ibu. Penyakit si A, penyakit si B, penyakit si C. Ya, sampai ujung kapanpun ya nggak selesai. Tapi kita sadari, oh kekuranganku di sini, oh iniku di sini. Kayak saya tadi kan saya sadari ya, saya kasar banget, saya begini keras gitu. Berarti saya harus menurunkan ego saya. Dan ketika saya berhasil menurunkan ego saya, ternyata suami saya baik-baik saja. Tidak seperti yang saya pikirkan, dia tidak pernah berbuat KDRT gitu. Hanya ketakutan saya saja yang menganggap semua laki-laki akan melakukan KDRT. Kayak gitu. Yang lain bagaimana? Kita di Sri Kandi meditasinya setiap hari Minggu malam dan Rabu malam. Minggu malam yang bawain saya, atau kadang gantian ada Mbak Anggun, sebenarnya Mbak Yasmin juga, Mbak Dian juga, Mbak siapa? Satu lagi Mbak Lucy gitu. Tapi kalau kita gantian ya, kita gantian. Untuk hari Rabu malamnya bersama Pak Agung, saya perkenalkan beliaulah yang membawa saya bisa seperti ini ya. Selain Bu Mel juga Pak Agung gitu. Yang memaksa saya mendirikan Sri Kandi adalah beliau gitu. Yang memaksa saya untuk sembuh ya beliau gitu. Jadi ada masa-masa dulu saya nggak bisa, ya Pak Agung lah yang menyembuhkan gitu. Dari Pak Agung ini benar-benar saya anggap seperti orang tua saya. Nah dari beliau banyak ilmu yang saya dapatkan. Cuman kadang kemarin beliau sempat menghilang karena kesibukannya di dunia nyata gitu. Sekarang kita mulai aktifkan lagi. Ini yang ada dari grupnya Mbak Wina nggak apa-apa karena di Mbak Wina juga waktunya ya untuk kita meditasi, waktunya itu bagi-bagi waktu. Jadi nanti kalau saya ada itu saya share di grup Mbak Wina. Mbak Sira, kapan kita bertemu? Pertemuan kita masih 1 kali lagi. Jangan lupa japri saya. Dan yang lain, kalau sudah nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Ingat, oh nggak apa-apa, itu tadi perjalanan energi saja, nyangkut di situ. Di grounding aja buat jalan tanpa alas kaki. Di grounding. Tadi posisinya gimana waktu meditasi? Karena posisi kadang ya bikin pegel juga. Oh ya, itu karena duduk bersila. Itu karena duduk bersila. Kan lumayan lama ini tadi kan. Itu dibuat dilurusin aja biar dia ngalir. Sebenarnya nggak harus bersila, Mbak Sira. Duduk selonjoran gitu juga nggak apa-apa. Nggak harus bersila. Kecuali nanti memang kita mau mengaktifkan kundalini, nah itu memang kita harus posisi yang bersila, lurus. Gitu. Kalau untuk healing nggak masalah. Iya, duduk selonjor aja. Kalau tadi kan lumayan lama itu. Untuk Ubuntu Metesnya 10 hitungan. Masih lagi saya per ini kan, per bagian tubuh, jadi lumayan lama. Jadi mending selonjor, duduk senderen nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan kita healing bukan untuk mengaktifkan cakra. Kalau yes, Debbie, stop menilai keadaan di sekitar kita. Karena yang datang di kita itu peringatan. Ya. Yang datang di kita itu peringatan untuk kita bahwa bagian diri kita itu yang belum selesai. Jadi lebih orang Jawa bilang metani diri sendiri. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Koreksi diri sendiri. Lebih mengoreksi diri kita sendiri. Apa yang hadir di depan kita itu
sebenarnya menunjukkan ini loh, yang belum selesai di kamu tuh ini. Jadi kita fokusnya ke kita, bukan fokus yang di luar. Itu aja sih Debbie. Tapi so far kamu oke. Dari beberapa yang sudah ini kamu cepet loh. Lumayan cepet. Lumayan cepat perkembangannya, lumayan cepat. Udah ya. Oke. Baik, saya akhiri ya sampai malam hari ini. Sampai ketemu Rabu malam bersama Pak Agung. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Wiwin. Selamat malam Terima semuanya. kasih Selamat malam. Mbak Wiwin. Terima kasih Terima Pak Agung. kasih Kak Wiwin, Pak kasih Agung. semuanya. Assalamualaikum. Wiwin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.